Iya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, di sini kita akan belajar mengenai aturan-aturan turunan, yaitu suatu subtopik di dalam topik yang lebih besar, yaitu turunan. Akan tetapi lebih baik jika kita mengingat-ingat kembali, mengulas kembali, atau mereview kembali apa saja yang telah kalian pelajari sampai saat ini. Yang pertama, kalian tentu saja sudah bisa menentukan gradien garis singgung suatu kurva pada titik tertentu. Selanjutnya, kalian juga telah bisa menentukan kecepatan sesaat suatu objek pada waktu tertentu. Nah, dua konsep ini, yaitu gradien garis singgung dan kecepatan sesaat, bisa kalian tentukan dengan menggunakan konsep limit. Selanjutnya, kalian juga telah bisa menggunakan definisi limit untuk menentukan turunan suatu fungsi pada titik tertentu. Nah, ini untuk menentukan turunan suatu fungsi pada titik tertentu, kalian bisa menggunakan dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama itu adalah limit dari FA plus H min FA per H untuk X mendekati H. Dan bentuk yang kedua adalah F aksen A itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan limit dari Fx min FA per X min A untuk X itu mendekati A. Nah, selanjutnya dari konsep turunan suatu fungsi pada titik tertentu ini kemudian kita perluas dan kita bisa menyatakan turunan sebagai suatu fungsi dengan menggunakan definisi limit. Dan terakhir, dan yang paling terakhir ya, kalian juga telah bisa memahami hubungan antara kekontinuan dan keterdiferensialan suatu fungsi, yaitu fungsi yang terdiferensialkan itu mengakibatkan bahwa fungsi tersebut pastilah menjadi fungsi yang kontinu. Nah, berawal dari ini semua, pada kesempatan kali ini, pada kuliah online kali ini, kita akan mencoba untuk mempelajari beberapa hal, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan fungsi konstan. Nah, aturan ini sangat berguna untuk menentukan turunan dari fungsi konstan. Misalkan fx sama dengan 10. Nah, fungsi seperti itu turunannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan pangkat. Misalkan fungsi gx sama dengan x pangkat 100 misalkan. Nah, itu turunannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar bagaimana menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan perkalian konstanta. Jadi suatu fungsi itu kadang-kadang bisa ditentukan dengan mengalihkan konstanta dengan fungsi yang lain. Nah, untuk fungsi yang seperti itu, kita bisa menentukan turunannya dengan menggunakan aturan ini. Selanjutnya, kita juga akan belajar untuk menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, kita juga akan menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan aturan hasil kali dan hasil bagi.